Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Mercubuana. Di sini kami ingin menjelaskan analisa dampak bonus demografi terhadap tingkat pengangguran upah minimum dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia dan kondisi pasar kerja di Indonesia 5 tahun ke depan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palevi dengan NIM 43 122 100 100. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desi Kurniawan dengan NIM 4322010031. Dan perkenalkan, nama saya Adi Wijaya dengan NIM 43 222 0001. Analisa dampak bonus demografi terhadap tingkat pengangguran upah minimum dan produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, tingkat pengangguran bonus demografi yaitu peningkatan jumlah penduduk usia produktif dapat memberikan peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan angka kerja. Namun, tantangan muncul ketika penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah penduduk produktif yang dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. Meskipun ada peningkatan TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja pada Agustus tahun 2023, tantangan tenaga kerja seperti underutilization atau defisit pekerjaan layak masih menjadi perhatian utama indikator pasar tenaga kerja. Selain itu, pengangguran di kalangan muda tetap menjadi isu, menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi usia kerja tidak selalu selaras dengan peluang kerja yang tersedia. Yang kedua, upah minimum dan pengangguran. Dampak kenaikan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Indonesia juga bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat menyebabkan peningkatan pengangguran, terutama pada kalangan tenaga kerja muda yang lebih rentan tidak direkrut oleh perusahaan. Namun, di sisi lain, ada bukti yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum justru dapat mengurangi pengangguran jika kelompok penganggur memiliki keinginan untuk kembali bekerja saat upah menjadi lebih menarik. Ketiga, produktivitas tenaga kerja. Peningkatan upah minimum dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja karena perusahaan akan berupaya meningkatkan efisiensi untuk mengimbangi kenaikan biaya tenaga kerja. Di beberapa kasus, ini dapat mendorong investasi dalam teknologi atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Namun, perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan biaya operasionalnya mungkin memilih untuk merelokasi atau mengurangi jumlah tenaga kerja. Oke, itu pembahasan itu kondisi pasar kerja di Indonesia 5 tahun ke depan. Di sini ada TPAK. Kita mendapat informasi dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Di sini ada data dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023. Kita bisa lihat untuk yang berwarna biru itu angkatan kerja dan yang berwarna putih itu untuk tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, dari data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja dari 146,62 juta pada Februari 2023 menjadi 147,71 juta orang pada Agustus 2023. Dengan tren ini, angkatan kerja di Indonesia diperkirakan 5 tahun ke depan akan terus bertambah, sejalan dengan pertumbuhan penduduk usia produktif dan upaya pemerintah dalam menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Peningkatan TPAK dari tahun sebelumnya menandakan semakin banyak orang yang terlibat dalam pasar tenaga kerja jika kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan terus mendukung pertumbuhan ini. Indonesia kemungkinan akan mempertahankan atau bahkan meningkatkan partisipasi di pasar tenaga kerja. Kita lanjut. Nah, di sini ada
ekonomi. Untuk bagian peralihan sektor ekonomi kita juga mendapat informasi dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Di sini terlihat lapangan pekerjaan utama ada dari pertanian sampai ke aktivitas kesehatan, dan kita dapat dari tahun 2022 Agustus sampai dengan 2023 Agustus. Di sini terlihat pada tahun 2023 mayoritas pekerjaan masih berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu di 28,21%, diikuti oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan. 5 tahun ke depan mungkin bisa terjadi peralihan tenaga kerja ke sektor industri dan jasa seiring dengan industrialisasi dan pertumbuhan sektor digital di Indonesia. Kita lanjut. Di sini ada tingkat pengangguran tertinggi pada lulusan menengah. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT, di sini bisa kita lihat data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Untuk yang berwarna hijau muda itu tidak pernah sekolah, dan untuk berwarna hijau tua itu pendidikan tingkat menengah, dan untuk berwarna biru muda itu pendidikan tingkat dasar, dan untuk berwarna kuning pendidikan tingkat tinggi. Dan di sini kita mendapat data dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023, di mana TPT, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan sekolah menengah cukup tinggi, yaitu sebesar 8,60%. Ini mengidentifikasikan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar. Dalam 5 tahun ke depan, pendidikan vokasi dan peningkatan keterampilan digital diharapkan menjadi fokus utama untuk mengurangi pengangguran. Kemudian kita masuk ke dalam upah dan kesejahteraan. Nah, rata-rata upah atau gaji buruh karyawan pegawai itu meningkat pada tahun 2023 menjadi sekitar 3,18. Dan seperti kita lihat dari data sebelumnya ya, dari tanggal 2022 bulan Agustus itu totalnya itu 3,07, kemudian terjadi pada tahun 2023 pada Februari itu 2,94, sempat mengalami penurunan tetapi mengalami kenaikan lagi pada bulan Agustusnya itu sekitar 3,18. Nah, itu 3,18 juta rupiah per bulannya. Jika tren pertumbuhan ekonomi dan upah ini berlanjut, maka kesejahteraan pekerja itu juga diperkirakan akan membaik dalam 5 tahun ke depannya. Kesimpulan dari materi ini adalah bonus demografi di Indonesia itu berpotensi menurunkan pengangguran dan meningkatkan produktivitas, yang dimana jika diiringi penciptaan lapangan kerja serta kebijakan upah yang tepat, namun juga beresiko itu dapat meningkatkan pengangguran jika tidak dikelolanya dengan baik. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.